Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada ibadahu ila ta'atih wa sarrafa ma fil kainati ala wifqi muradih wa tawa'ada man ata'ahu bidukhuli jannati bifadlih wa tawa'ada man asahu bidukhuli narih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur terus kita lantunkan, terus kita gaungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, hidayah, inayahnya, juga serta nikmat sehat hingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan, kita masih bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan dengan perkataan dan juga dengan perbuatan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan yaitu dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan dengan tidak mengecewakan, membuat hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih dengan maksiat yang kita lakukan. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ketahui salah satu imam madhab daripada imam madhab ahlus sunnah wal jamaah, salah satunya adalah al-imam Thabit bin Nu'man, atau yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah salah satu imam kawakan atau guru daripada madhab yang lain, yang mana kita ketahui beliau adalah salah satu tabi'in, karena beliau mengetahui atau melihat atau menjumpai atau mendapati daripada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas ibn Malik, yang mana kita ketahui bahwasanya Sayyidina Anas ibn Malik adalah salah satu khadim Rasulullah dan juga sahabat Rasulullah yang begitu besar dan agung berkat keilmuannya. Dan Al-Imam Abu Hanifah mendapati beliau. Al-Imam Abu Hanifah, beliau dilahirkan kurang lebih 80 Hijriah, 80 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ketahui beliau adalah guru daripada Al-Imam Malik, atau yang kita kenal dengan guru daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau terkenal karena keilmuannya, keluasan ilmunya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya beliau adalah seorang pembisnis. Beliau adalah seorang saudagar, yang mana mungkin bisa kita ketahui seorang pembisnis atau pedagang atau pengusaha biasanya hanya menekuni bidang yang dia lakukan. Dia mencari, menggali supaya usahanya lancar, supaya usahanya mendapatkan, membuahkan hasil yang begitu besar. Namun perlu diketahui bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah, beliau seorang saudagar atau pedagang kain. Tapi dengan hal itu tersebut beliau bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas. Beliau dikatakan, ditanya
tentang keilmuannya mendapatkan dari mana. Beliau katakan bahwasanya beliau mendapati keilmuannya dengan bilisanis saul wa qalbin na'bul, dengan lidah atau lisan yang sering bertanya, wa qalbin abul, dan hati yang senantiasa merenungi daripada Al-Quran dan hadis. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sini kita ketahui ada dua hal. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah juga seorang pembisnis, ada juga seorang saudagar, yang mana ini dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, tis'u min a'syarir rizki fit tijaroh, 9 dari 10 pintu rizki yang Allah bukakan itu 9-nya ada di tijaroh atau di usaha atau ada di dagang. Dan ini dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam. Pun juga ini dilakukan dengan hal yang sama, yaitu dengan melaksanakan dagang, yang mana ini juga disunahkan oleh Rasulullah, yang mana beliau katakan 9 dari 10 pintu rezeki dibukakan adanya di tijaroh. Tapi dengan hal itu pun beliau tidak meninggalkan kewajibannya, yaitu melaksanakan, menggali daripada ilmu agama, yang mana hal ini adalah kewajiban bagi seorang diri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menggali usaha kita. Kita mencari daripada keilmuan supaya mendapatkan kesunahan daripada bisnis kita, dan tidak melupakan untuk melaksanakan hal yang diwajibkan untuk kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.